al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na wa iyyakum ulumahu wa nas'alullahu barakatuhu. Al-munkarat atau munkarat syawarih, bab tentang model-model kemungkaran di jalan. Kemarin kita kaji tentang model-model kemungkaran di masjid, di pasar, dan sekarang di jalan. Jamaah rahmatullah, di dalam kajian fikih tentang pertanahan dan kepemilikan, ada satu hak yang melekat pada tanah yang kita miliki, yang namanya dengan hak musyarakah. Jadi kalau kita punya tanah, ada beberapa meter dari tanah itu yang merupakan hak bersama. Kira-kira gitu. Maka kalau kita misalkan punya lahan, salah satu bentuk hak bersama itu adalah kita menggunakan atau memberikan sekian meter tanah itu untuk kepentingan jamaah. Contoh, jalan atau got. Nah, got pokoknya untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kita punya tanah 100 meter, kira-kira berarti sekitar, kalau yang paling kecil got misalkan setengah meter kali 10 misalkan, kan berarti sekitar 5 meter. 5 meter itu hak musyarakah yang menjadi milik bersama. Kita punya tanah yang itu kebetulan itu menjadi jalur lewat orang, atau orang itu ini tanah orang mesti kalau mau ke sini harus lewat sini. Ini ada hak musyarakah yang tanah atau pemilik tanah di depan harus rela memberikan sebagian tanahnya untuk jalan. Itu namanya hak musyarakah, dan harus kita alokasikan. Nah, karena dari situ kemudian kemaslahatan umum itu terjaga, dan itu akan menjadi kewajiban seseorang yang memiliki aset. Jadi diminta atau tidak diminta harus mengalokasikan. Apalagi kalau tidak ada jalan. Misalkan kita berada posisi depan, lalu di belakang kita masih ada tanah orang misalkan, nggak ada jalan, maka kita yang berada di depan wajib mengalokasikan sebagian tanahnya untuk kemaslahatan umum yang disebut dengan hak musyarakah. Nah, tentunya kalau kita sudah memberikan itu untuk umum, akan menjadi wakaf. Kan gitu ya? Wakaf itu adalah sebuah pemberian, sebuah sedekah, sebuah komitmen kita dalam bentuk barang yang itu akan dipakai untuk kemaslahatan umum. Itu wakaf. Pada umumnya wakaf itu bisa dalam bentuk, biasanya namanya wakaf itu dalam bentuk tanah biasanya. Nah, belakangan berkembang menjadi barang yang mapan, bisa bahan bangunan, atau sekarang kemudian berkembang menjadi wakaf produktif, bisa dalam bentuk uang lalu dipakai untuk usaha. Nah, itu wakaf produktif. Berkembang konsep wakaf. Nah, kalau sudah jalan atau tanah kita itu diberikan untuk orang umum, untuk orang awam, maka itu sudah bukan milik kita. Bukan, ini namanya sudah diberikan, ia sudah menjadi milik orang awam, masyarakat umum. Nah, maka kita cukup berbahagia dan cukup bangga dengan para leluhur kita di mana-mana ketika punya tanah
mesti dulu ketika banyak tanah mesti ngasih. Betul ya Pak B ya? Nggak dibeli, mesti gitu. Jadi kalau ini tanah mesti ngasih. Itu hebatnya leluhur kita karena masih kaya, sehingga mereka ringan tangan ketika punya berikan untuk kepentingannya adalah kepentingan orang awam atau orang banyak. Nah, dalam perspektif perpahalaan tentunya mereka orang-orang tua kita, leluhur kita yang tentunya akan mendapatkan pahala aliran jariah, pahala atau royalti tentunya ya, royalti pahala tentunya mereka yang telah mengikhlaskan, mewakafkan sebagian tanahnya untuk kemaslahatan umum, tentunya mereka. Nah, tentunya kita sebagai seorang ahli waris, cucu atau keturunannya harus menjaga itu. Jalan yang sudah diwakafkan atau tanah yang sudah diwakafkan untuk kemaslahatan umum jangan sampai kemudian digugat. Akhirnya wah ini misalkan ini tanah gua nih, nanti saya ambil lagi, nanti saya beli, saya jual lagi. Nah ini namanya cucu atau keturunan yang durhaka nih. Ya, orang tua, nenek, kakek, buyut kita mewakafkan jalan. Nah kita sekarang cucunya kesulitan misalkan ya, lalu kemudian wah ini menurut aktanya tanah ini masuk bagian kita nih, wah, lalu digugat, lalu ditutup, diblokir jalannya, maka itu namanya cucu yang durhaka. Cucu yang durhaka. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Nah mungkarat syawari, hal-hal yang masuk dalam kemungkaran di jalan apa? Nah, saya bacakan takbirnya biar kita dapat berkah dari penulis kitab ini. Minal munkaratil mu'tada fiha wad'ul hasbi wa ahmalu hubub wal at'imah ala turki wa ikhrajil ajnihah. Termasuk kemungkaran yang biasa terjadi di jalan adalah pertama adalah naruh kayu, malang. Lalu kemudian menghalangi sehingga orang tidak bisa lewat. Itu masuk kemungkaran. Karena kemungkaran, kalau tanah sendiri dipalang bukan kemungkaran. Tapi ketika itu berkaitan dengan orang lain, mengganggu kemaslahatan umum, kita malang, maka itu akan menjadi kemungkaran. Meskipun itu berada di depan rumah kita, ketika itu sudah jadi jalan, maka masuk kemungkaran. Fakullu dzalika mungkarun in kana yuaddi ila tadhiqit turuki wastitroril marrah. Semua itu menjadi kemungkaran jika jika menggiring kepada penyempitan jalan, wastitroril marrah, dan dapat mendatangkan mara bahaya bagi orang yang melewati. Jadi makanya wajar Rasulullah ketika mengatakan termasuk sedekah jika watumitul adza anit thariq, sedekatun, membersihkan penghalang di tengah jalan, itu masuk sedekah. Ya, sedekah itu tidak harus selalu mengeluarkan. Maka walaupun miskin juga punya, walaupun kita nggak punya apa-apa, punya peluang untuk bersedekah. Salah satunya adalah dengan cara watumitul adza anit thariq, menghilangkan hal-hal yang bisa membahayakan di tengah jalan. Entah itu batu, entah itu duri, entah itu kayu di tengah jalan. Itu masuk sedekah.
Sebaliknya kemudian kita naruh sesuatu di pinggir jalan atau di tengah jalan, itu masuk kemungkaran karena bisa mengganggu kemaslahatan. Nah. Wa kadzalika rabtud dawab 'ala thariq, naruh binatang di pinggir jalan itu juga masuk kemungkaran. Itu sama aja dengan naruh motor di pinggir jalan. Kan gitu ya. Sama sih, naruh motor di pinggir jalan lalu mengganggu mengganggu jalannya orang, itu masuk kemungkaran. Jadi kalau ketika itu jalan umum sudah diberikan ke orang, kan misalnya kan itu, lalu kita merasa wah ini tanah, bagian dari tanah saya, itu rupanya termasuk kemungkaran. Naruh motor di pinggir jalan. Jika ya bihaitsu yudhiqut tariq wa yanhasul majazin mungkarun. Pokoknya kalau naruh binatang, naruh sesuatu yang bisa menyempitkan jalan, ya, maka itu termasuk kemungkaran. Yajibul man'u minhu illa biqadri hajatin nuzul wa rukub. Wajib kita mengingatkan, wajib kita melarang, mencegahnya. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya, ini di kita itu kan bagaimana kalau misalkan kita hajatan lalu malang jalan, nah, kan gitu ya. Kita hajatan lalu malang jalan, orang sampai nggak bisa lewat. Itu kalau menurut ini masuk dalam kategori kemungkaran. Nah. Masuk kemungkaran. Dan pertanyaan akhirnya, oh kita mau hajatan di pakai rumah kita nggak bisa, wah ya. Ya, itu masuk kemungkaran. Nah, cuman kita itu karena faktor keindonesiaan, nah, lalu itu dilunturkan. Dalam fikih masuk kemungkaran, tapi di situ ada ruang negosiasi, ya kan ya. Namanya ruang negosiasi. Nah, negosiasi, kita saling mengikhlaskan, kita bersepakat membolehkan yang seperti itu. Nah, maka itu bisa turun levelnya dari mungkar menjadi minimal makruh, gitu ya. Dari mungkar yang haram turun menjadi makruh. Itulah yang dalam kaidah fikih disebut fleksibilitas hukum Islam. Ada kaidah begini, al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar. Hukum itu bisa berputar, bisa berubah-ubah, tergantung kondisi, tempat dan waktu. Itu kaidah. Yang haram bisa halal, memungkinkan. Ya kayak tadi kan, kayak tadi menghalangi jalan itu kemungkaran karena mengganggu kemaslahatan umum. Kemungkaran, namanya mungkar itu haram. Kabirum minal kabair, termasuk dosa, kan gitu ya. Nah, karena di situ ada diskusi, ada negosiasi khusus di masyarakat kita, misalkan kalau hajatan misalkan membutuhkan itu dan itu satu-satunya pilihan dan masyarakat membolehkan, misalkan masyarakat membolehkan, maka yang mungkar bisa turun menjadi minimal makruh. Tidak ada orang yang suka ketika jalannya itu dipalang, meskipun untuk pengajian juga, meskipun untuk pengajian. Karena gitu, tidak ada orang yang suka. Nah, tapi karena ini negosiasi, minimal berubahnya hukum
karena kondisi dari haram menjadi minimal makruh. Wa hadza li'anna syawari' mustariqatun nikmah. Ini dikarenakan jalan itu termasuk kepemilikan bersama. Walaysa li ahadin ayyahtassu biha illa biqadril hajah. Tidak bisa seseorang itu mengklaim, mengkhususkan ini milik saya, ini boleh digunakan untuk kepentingan saya, kecuali karena adanya kebutuhan. Nah, definisi kebutuhan itu ya kesepakatan salah satunya. Nah, kesepakatan agar diizinkan dan warga tidak protes. Wal mar'a wal hajah allati turadu syawari' lajliha fil 'adah duna sa'ir hajat wa minha suqud dawab 'alaiha suq bihaitsu yumazziku thiyabun nas. Jadi ada kalanya orang menggunakan jalan untuk berdagang. Menggunakan jalan untuk berdagang itu juga kemungkaran. Ini kalau misalkan nanti ada lebaran, suka kambing-kambing itu ditaruh di trotoar jalanan, itu kemungkaran kan itu kemungkaran. Nah, kalau mau jualan kambing harus masuk, jangan sampai mengganggu, jangan sampai memakai fasilitas umum, kira gitu ya. Intinya jangan sampai mempersempit fasilitas umum. Nah, kalau masuk saja, nyewa sama orang yang punya tanah. Jangan kemudian mencari murahnya lalu kemudian pakai trotoar. Nah, itu masuk kemungkaran. Ini karena kita jarang diingatkan, lalu kemudian menganggap itu biasa. Fadzalika munkarun illa in amkana syaddaha wa dhammuha hatta la tumzaq au askana udul biha illa maudhin wasi wa illa fala muni'a atau fala man'a id hajata ahl balad tamsi ila dzalik. Kalau jalannya luas, kira-kira kalau jalannya luas tidak mengganggu orang yang lewat, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jalannya luas, tidak mengganggu orang lewat, itu diperbolehkan. Naam la tatruku mulqatun ala syawari illa biqadri muddatan naqal. Wa kadzalika tahmilud dawab minal ahmal ma la tutikuhu mungkarun. Menggiring binatang, menaruh, mengikat binatang minal ahmal ma la tutikuhu, meskipun tidak memberatkan, meskipun tidak mengganggu, ini juga disebut mungkarun. Nah, jadi ada satu naruh binatang di jalan yang kondisinya luas dan tidak mengganggu, itu kemungkaran. Tapi kalau kita tidak melarang tidak masalah. Itu yang disebut dengan mungkar makruh. Nah, karena menaruh binatang, menaruh kendaraan, malah tutikuhu, meskipun tidak membuat sempit, itu juga masuk dalam kategori kemungkaran. Ini yang sering ya kita tidak sengaja atau tidak tahu ya.
Bagaimana kemudian masjid sampai kemudian dikelar di belakangnya untuk sholat, misalnya begitu, di jalan umum untuk sholat atau di jalan umum untuk parkir, apakah itu masuk kemungkaran? Itu kembali lagi kepada hukum negosiasi, ya. Tapi hukum dasarnya kemungkaran. Hukum dasarnya itu kemungkaran. Wa kadzalika tarkhul kummamah ala jiwarit turuq, dan juga membuang sampah di sepanjang jalan. Itu kemungkaran. Membuang sampah, naruh binatang, naruh motor saja yang itu bisa mempersempit jalannya bagi orang awam termasuk kemungkaran, apalagi buang sampah. Jadi kalau ada orang buang sampah di sepanjang jalan bukan pada tempatnya, nah, kita sebaiknya mengingatkan, karena itu termasuk kemungkaran di tengah jalan. Aurasul ma bihaitsu yahsaminhu minhu iltizaq atau ta'tazalluq wat ta'thur, atau menyirami jalan, apalagi jalan itu menggunakan air kotor, air najis. Orang jalan lalu kemudian khawatir nanti ada cipratan sandalnya yang membawa air, lalu kena celananya, kena bajunya. Menyiratkan air yang suci saja bisa jadi ini termasuk kemungkaran, karena berbahaya, bisa menjadikan orang yang lewat kepleset kalau nggak hati dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang itu bisa mengganggu masyarakat awam, masyarakat banyak, masuk kemungkaran. Menyirami air di tengah jalan itu termasuk kemungkaran. Kullu dzalika minal munkarat, semua itu termasuk dalam bentuk kemungkaran. Wa kadzalika irsalul ma minal mayazib al mutaharrijah minal haid fit tariq ad-dhayiqah, mengalirkan air ke jalan dari keran, dari temboknya, itu ya masuk kemungkaran. Jadi kalau mau, ini kira-kira kasarnya, kalau kita mau menggunakan air yang itu di luar, maka kita harus membuat gotnya juga, kira-kira gitu. Harus membuat gotnya juga sehingga air itu tidak mengalir ke tengah jalan yang bisa mengganggu kemaslahatan umum. Di kemaslahatan umum itu penting, sangat diperhatikan di dalam Islam. Maka Sultan Ulama Syekh Izzuddin Abdussalam mengatakan, ini guru-gurunya para ulama termasuk guru-gurunya Imam Syafi'i, mengatakan kullu takalif raji'atun ila masalihil ibad, seluruh penetapan hukum yang kemudian orang itu memiliki status hukum wajib, sunnah, makruh, haram, itu pijakannya, fondasinya itu didasarkan pada kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu menjadi fondasi. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk taat pada penguasa karena kita memiliki keyakinan, atau syariat melihat keyakinan penguasa itu ketika mengambil keputusan mesti berbasis pada kemaslahatan. Meskipun lahiriah banyak kritik, ini dipakai untuk pencitraan, banyak kritik ini dipakai untuk menarik suara misalkan, wis nggak peduli. Maka ada kaidah juga, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin itu ketika menerbitkan sebuah kebijakan pasti berpijak pada kemaslahatan.
Dari situlah kemudian kenapa kita didorong, diperintahkan untuk mentaati pemimpin, termasuk pemerintah. Kenapa? Seburuk apapun pemerintah, meskipun kita tidak setuju, itu kan baru kita saja. Yang lainnya jangan-jangan yang setuju lebih banyak. Karena mereka diyakini ketika membuat kebijakan berpijak kepada kemaslahatan. Jadi kaidahnya itu banyak sekali. Pokoknya kalau untuk kepentingan umum itu menjadi landasan penetapan hukum. Nah, tadi menyiram air, naruh air di tengah jalan, fa inna dzalika yunajjisu thiyab au yudhiqut thariq. Karena itu bisa menjadikan pakaian yang dipakai orang yang lewat menjadi najis atau mempersulit orang jalan. Wa kadzalika salsul ladzi yatrahu sahsun fi thariq. Sama juga dengan es yang dibuang di tengah jalan. Ini ditulis zaman semono, berarti sudah ada es ya. Berarti zaman itu ada orang yang juga buang es di jalan ya. Sudah ditulis kan sama penulis. Imam Al-Ghazali itu kan meninggal tahun 111 Hijriah. Zaman semono itu berarti tahun sudah ada es. Karena tertulis di wa kadzalika saljul ladzi yatrahu sahsun fi thariq. Begitu juga ketika es yang dilemparkan dibuang ke jalan punya sifat yang berbeda. Kalau air disimpan disiram ke jalan itu jalannya mungkin tidak begitu licin. Ketika di es mungkin lebih berbahaya daripada air. Wal ma'ul ladzi yastami fihi min mizabi muayyan fa'al awal wa tsani kuhut tariq min huma. Air es itu bisa mengganggu jalan. Wa amma miyahul matar, kalau air hujan, fadzalika ala muhsibil baldah kashuha min at-tariq. Wa kadzalika in idza kana lahu kalbun akur ala babin darihi yu'dhin nas fayajibu man'ahu minhu. Sama juga dengan menaruh anjing di di rumahnya, di depan pintu rumahnya. Jika itu yu'dhin nas, jika itu dapat menyakiti manusia, fayajibu man'uhu minhu, maka wajib kita melarangnya. Nah, ya. Jadi kemaslahatan atau kebersamaan itu menjadi landasan penetapan hukum. Jika itu bisa membahayakan, bisa menyakiti, maka kita harus melarangnya. Kira-kira kesimpulannya di bagian ini seperti ini. Kemungkaran-kemungkaran di tengah jalan walaupun kecil-kecil kita harus peduli. Tentunya dari awal yang besar, meskipun merasa itu tanah leluhur kita, nenek moyang kita, juga tidak boleh begitu. Kemungkaran melakukan atau secara sewenang-wenang menggunakan area itu atas nama ini kan tanah-tanah gua misalkan, ini kan tanah-tanah saya. Nah, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Pastikan kalau memang, jadi dari awal ditentukan memang tanah itu milik kita, tapi menjadi hak masyarakat karena ada hak musyarakah. Nah, kita harus sama-sama bagi. Jadi kalau misalkan suatu saat kita punya tanah, ukurannya misalkan 100, tiba-tiba diukur oleh BPN misalkan, tinggal 80 meter dengan alasan 20 meter dipakai untuk jalan, itu adalah sah. Itulah sah. Boleh mengukur. Maka dalam ketentuan BPN itu, kalau ada tanah berdampingan
satunya depan, satunya belakang, mesti yang depan akan diukur berkurang, mesti dialokasikan sekian meter untuk jalan tanah di belakang. Kalau nggak ada jalan, yang di belakang tidak bisa diterbitkan sertifikatnya. Itu mesti. Jadi BPN itu secara syariat sudah fikih banget, sudah mengikuti fikih atau ajaran Islam. Saya pernah membuat izin, namanya izin IMB, membangun rumah. Membangun rumah itu tembok awal, pondasi awal itu harus berjarak paling dekat 4 meter dari jalan umum. Kalau tidak, jadi kalau bangun rumah punya 100 meter, itu kira 4 kali 10, 40 meter itu tidak boleh dibangun yang pinggir jalan. Yang di pinggir jalan, yang dia akan diberikan izinnya kalau 4 meter dari jalan itu yang dibangun. Pertanyaannya, udah punya tanahnya cuma 40 meter ya, gimana lagi? Ya, gitu. Habis itu. Habis. Jadi negara BPN itu sudah begitu. Jadi Islam banget itu. Hak musyarakah itu sudah diterapkan dalam hukum kita. Makanya kalau kita bilang misalkan terkait dengan Pancasila dan agama, itu bisa kita kaitkan. Ternyata sampai ke bawah itu kalau kita cermati sudah sesuai, sudah berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak bertentangan atau bahkan sejalan dengan syariat. Contohnya tadi EMB, jalan ketika ngurus sertifikat. Karena saya ingat kemarin itu pas di yang kemarin kayak program gratis itu murah, PTSL, kontrakan itu misalkan di tanah saya itu kalau tanah depan diukur utuh, tanah yang belakang itu tidak bisa disertifikatkan. Akhirnya dalam sertifikat yang di depan menjadi ukurannya berkurang, hilang sekitar 20 meter. Jadi luar biasa, kemaslahatan umum itu dipedulikan, diperhatikan dalam penetapan hukum dalam Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa memperjelas kita. Jadi kalau dalam hal ini kita punya aset berkurang, nggak usah protes. Nggak usah protes. Kalau berkurangnya logis, itu dipakai sekurang-kurangnya untuk kepentingan umum, misalkan seperti got, syukur-syukur bisa untuk jalan atau orang bisa lewat. Sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.